Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Reza Fitriana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai karakter peserta didik yang telah saya observasi, yaitu mengenai 2 peserta didik. Guna memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Rohamdi PhD. Baik, untuk yang pertama, saya akan memaparkan mengenai peserta didik X, yang mana peserta didik X ini berjenis kelamin perempuan. Berusia 7 tahun, merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya, dan juga dikenal pintar di kelasnya, serta mandiri, termasuk anak yang pendiam di kelas. Mengenai perkembangan fisik untuk peserta didik X ini memiliki berat badan dan tinggi badan yang sesuai dengan anak seusianya. Kemudian memiliki daya tahan yang baik. Terlihat peserta didik X ini tidak mudah lelah. Kemudian mampu untuk menampilkan pola gerakan. Terlihat ketika pembelajaran seni tari, peserta didik X ini mampu untuk mengikuti gerakan-gerakan yang diajarkan oleh gurunya. Dari segi kognitif, peserta didik ini sudah mampu memahami materi atau sesuatu menggunakan benda konkret. Waktu itu ketika pembelajaran matematika mengenai bangun datar, guru menggunakan media dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di kelas. Jadi peserta didik ini lebih mudah memahami mengenai materi bangun ruang. Kemudian juga sudah mampu berpikir logis. Peserta didik X ini bisa untuk menerima informasi yang diberikan oleh guru, kemudian sudah mampu untuk menyelesaikan soal-soal. Dan juga mampu untuk menyimpulkan sesuatu. Misalkan ketika itu guru bertanya mengenai pembelajaran apa yang telah dipelajari, terus bagaimana tadi proses pembelajarannya, peserta didik ini mampu untuk menyampaikan kesimpulannya. Kemudian sudah lancar dalam membaca dan juga berhitung. Terlihat ketika observasi peserta didik ini sudah bisa membaca. Dia itu untuk kelas 1 memang ada pembiasaan literasi sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi terlihat sudah lancar membaca berdasarkan observasi mengenai observasi yang ada di kelas. Kemudian juga sudah lancar untuk berhitung, terutama mengenai penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian sudah mampu untuk mengurutkan benda sesuai warna dan bentuk, dan juga aktif dalam diskusi kelompok ketika pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian mampu untuk berpikir imajinatif. Di sini terlihat ketika pembelajaran proyek itu sudah mampu untuk mengaplikasikan warna. Kemudian untuk bahasa sehari-hari yang digunakan adalah menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa, namun lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sudah mampu untuk memahami bahasa yang digunakan oleh guru. Jadi sudah bisa melakukan komunikasi dengan lancar, kemudian untuk berbicara dengan teman maupun dengan guru juga sudah lancar. Dan mampu untuk mengungkapkan perasaan. Misalkan dia itu merasa senang, maka dia dapat mengungkapkan dengan kata-kata bahwa dia itu menunjukkan kalau dia itu senang. Kemudian dari segi sosial emosional, untuk interaksi dengan guru maupun dengan teman sudah bagus, serta sudah mampu untuk melakukan kerjasama, terutama dalam kelompok. Mampu bersaing atau kompetitif secara positif, ya, karena dia itu termasuk anak yang pintar di kelas, maka terdapat secara aktif untuk dalam pembelajaran. Jadi terlihat bisa bersaing dengan teman yang lain. Kemudian semangat dalam belajar dan juga sering tampil atau maju di depan kelas.
Untuk segi moral, peserta didik X ini sudah mampu mengetahui dan juga membedakan mengenai hal yang baik dan hal buruk. Kemudian bersedia untuk membantu teman yang kesulitan di kelas. Dan juga tertib dalam menaati peraturan di kelas. Karena di kelas 1 ini terdapat kesepakatan kelas sebelum kegiatan pembelajaran, nanti peserta didik X ini sudah mampu untuk menaati peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian peserta didik X ini merupakan orang Jawa atau berasal dari suku Jawa. Kemudian dari segi agama, peserta didik ini mempunyai kepercayaan atau agama Katolik. Jika dilihat status sosialnya berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara singkat yang saya lakukan dengan guru, peserta didik X ini berasal dari keluarga yang berkecukupan. Jadi berasal dari keluarga yang mampu. Mengenai minat belajar, peserta didik X ini tertarik dan juga senang ketika kegiatan pembelajaran. Ketika guru menjelaskan, peserta didik X ini memperhatikan penjelasan guru, serta aktif bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Mengenai kemampuan awal, peserta didik ini memang sudah terlihat dari segi kognitif sudah terlihat bagus dari awal, sehingga dalam kelas 1 ini guru hanya tinggal membimbing agar lebih baik lagi. Kemudian mengenai keterampilan awal, peserta didik ini sudah mampu untuk membaca. Untuk gaya belajar, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, peserta didik X ini belajar dengan visual maupun auditory, yaitu melalui gambar maupun dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Untuk motivasi belajar sendiri, peserta didik X ini antusias dan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga tidak pantang menyerah. Jadi dia tuh ketika menemukan kesulitan dalam mengerjakan soal ataupun dalam memahami materi, peserta didik ini berupaya untuk menyelesaikannya, kemudian dapat dengan cara bertanya kepada gurunya. Dari segi motorik, untuk peserta didik X ini cukup baik. Dia tuh sudah mampu untuk beraktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan juga menangkap, sudah baik. Jadi dari segi motorik memang sudah cukup baik. Nah, berikut adalah pemaparan saya mengenai observasi peserta didik untuk yang pertama. Peserta didik yang kedua, peserta didik ini berjenis kelamin perempuan, berumur 8 tahun, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, pernah tidak naik kelas, kemudian pernah juga sakit dan juga sempat koma selama 3 hari. Jadi peserta didik ini tergolong peserta didik yang lamban dalam belajar karena dipengaruhi oleh dia pernah sakit dan sempat koma itu tadi. Kemudian dilihat dari perkembangan fisik, peserta didik kedua ini memiliki berat badan yang sesuai dengan usianya. Namun untuk tinggi badannya memang terlihat menonjol atau lebih tinggi dari teman yang lain. Karena pernah tidak naik kelas, jadi memang terlihat lebih tinggi. Kemudian untuk daya tahan tubuh dapat dikatakan peserta didik ini kurang karena mudah lelah. Nah, itu juga diakibatkan dari penyakit yang diderita itu tadi. Jadi mengganggu sistem kerja saraf otak dan juga mengenai daya tahan tubuh. Meskipun untuk secara daya tahan kurang, namun peserta didik ini mampu untuk menampilkan pola gerakan. Terlihat ketika pembelajaran seni tari, peserta didik ini mampu untuk mengikuti gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh guru dan juga mencontohkan kepada teman yang lain. Kemudian untuk segi kognitif, peserta didik ini sudah mampu memahami mengenai materi ataupun sesuatu dengan benda konkret. Terlihat ketika pembelajaran guru menggunakan benda konkret, peserta didik kedua ini memang lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian untuk berpikir logis memang masih kurang karena itu tadi termasuk peserta didik yang lamban dalam belajar.
Kemudian peserta didik ini belum bisa membaca dan juga menulis itu masih belum lancar. Jadi dia itu untuk menulis masih dalam tahap menyalin. Jadi apa yang dituliskan guru di papan tulis akan dia salin. Tapi ketika peserta didik itu didikte atau dibacakan mengenai kalimat, dia itu belum bisa untuk menuliskan kalimat yang dikatakan oleh guru itu di buku. Jadi harus melihat tulisan. Jadi masih menyalin seperti itu. Kemudian sudah mampu untuk mengelompokkan benda berdasarkan warna dan juga bentuk. Sudah bisa berpikir secara imajinatif mengenai pengaplikasian warna dalam sebuah gambar. Kemudian untuk bahasa yang digunakan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa, namun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk sosial emosional, peserta didik ini sudah mampu berinteraksi maupun bekerja sama dengan teman yang lain. Semangat dalam kegiatan pembelajaran dan juga jika ada kesempatan untuk maju ke depan, peserta didik kedua ini bersedia untuk maju ke depan. Kemudian dari segi perkembangan moralnya, peserta didik ini sudah mampu memahami mengenai hal baik dan buruk, kemudian bersedia membantu teman yang lain, misalkan meminjamkan pensil ataupun penghapus, dan juga sudah mampu untuk menghargai guru. Berasal dari suku Jawa atau memang asli orang Jawa, untuk agamanya beragama Katolik. Dilihat dari status sosialnya, peserta didik ini berdasarkan observasi dan wawancara singkat dengan guru, peserta didik kedua ini berasal dari keluarga yang sederhana. Dan dia itu tidak tinggal dengan orang tua, namun tinggal dengan neneknya. Karena peserta didik kedua ini merupakan korban broken home orang tuanya, jadi hanya tinggal dengan neneknya saja. Kemudian mengenai minat belajar, peserta didik kedua ini tertarik dan juga senang dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selalu memperhatikan penjelasan guru. Mengenai kemampuan awal memang masih belum terlihat karena masih mengalami kesulitan untuk membaca maupun juga menulis. Namun untuk keterampilan, peserta didik ini memiliki keterampilan dari segi menggambar. Untuk gaya belajar sendiri, berdasarkan observasi yang saya lakukan, belajar dengan visual dan juga auditory. Kemudian motivasi belajar peserta didik kedua ini antusias dan cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan juga pantang menyerah. Jadi, dia itu berusaha untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga berusaha untuk bisa seperti teman-teman yang lain. Dari segi motorik, sudah mampu untuk menendang, berlari, terlihat ketika istirahat di kelas maupun saat pembelajaran olahraga. Jadi untuk aktivitas fisik memang sudah mampu, tapi untuk yang seperti fisik yang berat-berat dia kurang mampu karena kembali lagi dia pernah sakit, jadi untuk daya tahan maupun motoriknya kurang dari teman-teman yang lain. Nah, berikut merupakan pemaparan saya mengenai dua karakter peserta didik yang telah saya observasi pada kelas 1. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Sekian, terima kasih.